Pasal yang membahas soal kontribusi dalam Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Pemprov DKI mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% dari nilai jual objek pajak, sementara Balegda mengajukan jumlah kontribusi hanya sebesar 5%. Pak Sanusi, gimana? Apa benar itu buat ngomong dulu? Peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta menjadi arena bagi terjadinya praktek suap dan korupsi yang melibatkan anggota DPRD DKI dan perusahaan pengembang. Pasal tambahan soal besaran kontribusi yang harus diberikan pihak pengembang kepada pihak Pemprov DKI menjadi celah bagi terjadinya pat gulipat antara pengusaha dan anggota DPRD sebagai legislator. Dalam draft awal pada pasal 116 ayat 11, Pemprov DKI mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% dari nilai jual objek pajak dari total luas lahan yang bisa dijual pengembang. Pemprov DKI menyebut kontribusi sebesar 15% dari NJOP lahan reklamasi ini akan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman dan rumah-rumah susun bagi karyawan yang nantinya akan bekerja di pulau tersebut. Namun dalam draft yang diajukan DPRD DKI melalui Balegda, kontribusi tambahan sebesar 15% ini diubah hanya menjadi sebesar 5%. Perubahan besaran angka kontribusi inilah yang menjadi celah negosiasi dan korupsi antara anggota DPRD dan perusahaan pengembang sebagai pihak yang paling diuntungkan. Basuki Cahayapurnama bahkan memberi catatan bernada keras dalam draft Raperda yang diajukan Balegda yang diketuai M. Taufik. Ahok juga menyebut rancangan draft usulan Balegda dengan menyebut kontribusi sebesar 5% bisa menjadi tindak pidana korupsi. Ini DPRD mau minta ubah 15%-nya, mau dihilangkan, mau dianggap hitung 5% yang kepres saja. Saya bilang nggak bisa, ini itu saya tulis, masih ngotot. Saya masih ada disposisi, masih tulis apa tengah. Gila, saya tulis gila. Kalau kayak begini, ini tindak pidana korupsi, saya bilang. Saya kasih tanda, terus saya ancam mereka. Siapapun yang melawan disposisi saya akan penjarakan kalian. Sementara itu, Ketua Balegda yang juga Wakil Ketua DPRD M. Taufik membantah ia mengajukan jumlah kontribusi hanya sebesar 5%. Ada kewajiban, ada kontribusi, ada level ketiga tambahan kontribusi. Nah, tambahan kontribusi ini yang cerita soal 15% itu kan adanya di Pergub, bukan di Perda. Mau 40% juga boleh aja. Orang bukan Perda yang nentuin. Jadi nggak masalah sekiranya Pemprov naikkan 15%. Ya sekarang kan udah di stop, mau dinaikin bagaimana? Seiring dengan tertangkapnya politisi Gerindra M. Sanusi, Dirut PT APR Arisman Wijaya dan Trinanda Prihantoro serta penyidikan yang terus berjalan, pembahasan Raperda tentang reklamasi semakin tidak jelas. Fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra di DPRD DKI Jakarta sepakat untuk menghentikan pembahasan Raperda ini. Meskipun keputusan ini belum bulat, namun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut keberlangsungan proyek reklamasi Teluk Jakarta berada di tangan pemerintah daerah. Tim Liputan, Metro TV. Pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS secara otomatis berdampak pada posisinya sebagai Wakil Ketua DPR. Meski demikian, pimpinan DPR mengaku belum bisa membahas penggantian Fahri karena belum menerima surat pemberitahuan pemecatan. Pada pukul 19.43. Dalam surat berlogo PKS tertanggal 11 Maret 2016, Fahri Hamzah dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera. Putusan ini dibuat berdasarkan rekomendasi Badan Penegak Disiplin atau BPDO dan telah diputus dalam rapat Majelis Tahkim PKS. Fahri Hamzah menyatakan baru menerima surat pemecatan pada hari Minggu malam. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pemecatan. Seberat apakah dosanya sehingga saya layak diambil seluruh jenjang keanggotaan saya. Saya alhamdulillah tidak pernah berbuat masalah bagi partai. Saya tidak pernah berbuat tidak senonoh, saya tidak pernah mencuri dan korupsi. Saya tidak pernah berbuat melanggar hukum dan etika. Saya tidak pernah. Kalau kata-kata saya sudah bilang bahwa itu persoalan gaya di antara kita. Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS berpengaruh pada posisi Fahri di kursi Wakil Ketua DPR karena tidak lagi memiliki legitimasi politik. Karena dia adalah kader partai dan mereka di DPR itu adalah wakil partai, maka ketika ada keputusan ini, ya dia sudah kehilangan legitimasinya sebagai
legitimasi politiknya untuk memimpin. Karena itu menurut kita sebaiknya Fahri Hamzah nonaktif dulu, begitu, karena itu punya konsekuensi pada keputusan-keputusan yang dibuat nanti. Hingga kini, surat pemberitahuan pemecatan Fahri Hamzah belum diterima pimpinan DPR, sehingga belum dapat diproses di rapat pimpinan. Namun Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan, jika nantinya ada pergantian pimpinan, maka akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Saya belum bisa jadikan patokan untuk memberikan komentar terhadap masalah itu. Yang jelas itu masalah masih pada ranah internal. Kemudian pada ranah internal itu mengemuka ke media dan belum ada kaitan secara resmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang MD3, pimpinan DPR saat ini ditetapkan secara paket dan bersifat tetap selama 5 tahun. Namun pimpinan DPR dapat diganti dari jabatan jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan. Tim Liputan, Metro TV. Kita ke informasi partai lain ini, pemirsa. Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra batal membahas pelanggaran etik Muhammad Sanusi karena Sanusi telah menyampaikan surat pengunduran diri. Surat tersebut dikirim ke kantor DPP Partai Gerindra melalui istri Sanusi dan ditujukan kepada Ketua Umum Prabowo Subianto. Dalam suratnya, Sanusi menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai bendahara DPD Gerindra DKI dan melepaskan jabatannya dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. Mahkamah Kehormatan Partai tidak mengambil keputusan sehingga nasib Sanusi kini berada di tangan Prabowo. Dengan pengunduran dirinya sebagai kader, maka Partai Gerindra tidak akan memberikan bantuan hukum apapun kepada Sanusi. Berdasarkan ADART, kader yang dipecat akan digantikan dengan kader dengan suara terbanyak kedua dari dapil yang sama. Sanusi ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sanusi diduga menerima uang 2 miliar rupiah dari Presidir PT APL Arisman Wijaya. Beralih ke informasi politik, pemirsa, Partai Nasdem siap menghadapi kontestasi politik terdekat yakni Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. Sejumlah strategi sudah disusun dalam penyelenggaraan Rakorsus Partai Nasdem selama 3 hari. Ferry Priyadi memantau langsung dari Ancol, Jakarta. Ferry, apa strategi Partai Nasdem dalam menghadapi Pilkada hingga Pemilu? Iqbal, tadi saat disampaikan kesimpulan atas penutupan rapat koordinasi khusus Bapilu dan juga OKK Partai Nasdem oleh Ketua Bapilu Enggar Tias Tolu, kita ada 8 poin dan 8 poin tersebut diantaranya adalah salah satunya menjaga citra baik partai untuk merebut suara ataupun kursi terutama dalam pemilu legislatif tahun 2019 mendatang. Untuk mengetahui lagi apa strategi-strategi lainnya dan sebagai informasi bahwa seluruh rangkaian acara Rakorsus baru saja ditutup dengan arahan dari Ketua Umum Surya Paloh. Saya langsung bertanya kepada Pak Enggar. Pak Enggar, tadi Anda sudah menyebutkan beberapa strategi untuk menghadapi pemilu 2019. Mungkin ada yang lebih spesifik lagi mengingat tadi untuk target kursi saja lebih dari 100, 3 kali lipat dibandingkan perolehan tahun 2014. Tidak terlalu besarkah target tersebut, Pak? Ya, kalau dilihat dari angka nampaknya besar. Tetapi kalau dilihat dari aspirasi masyarakat yang kita serap, dan itu tercermin dari perolehan kita di Pilkada 2015 dan kemudian dari awal penjaringan ini kita menaruh optimisme. Ini sebenarnya membanggakan bagi kami, tetapi di sisi lain ini menjadi satu beban yang tidak sederhana. Dan tadi telah kami sampaikan kepada seluruh daerah dan itu juga pesan dari Ketua Umum bahwa tanggung jawab yang besar ini akan mengandung konsekuensi dan risiko karena kami partai politik hadir mampu menyalurkan aspirasi dan hadir mereka adalah untuk melayani dan kami harus melayani masyarakat dan kita juga lebih kembali mengevaluasi dari seluruh peranan partai baik fraksi maupun dalam struktur partai. Kita harus mengambil peranan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Pada dasarnya itu, karena itulah esensi dari kehadiran partai politik. Politik tanpa mahar tadi seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan dari 7 kelompok yang sudah bekerja selama 3 hari ini. Artinya tidak keberatan jika nantinya Partai Nasdem akan mengusung baik itu di Pilkada, terutamanya di Pilkada,
yang bukan dari kadernya? Ya, dari awal sudah dicanangkan bahwa ini adalah partai terbuka. Karena sekali lagi kami harus melihat apa kehendak rakyat. Kalau masyarakat itu menghendaki seseorang yang di luar dari kader, maka wajib bagi kita untuk mengusungnya atau mendukungnya. Jadi kita tidak boleh dibatasi hanya semata-mata dan kita menutup diri haruslah dari kader Partai Nasdem. Apalagi partai ini relatif baru di bawah 5 tahun dan kita juga menyerap aspirasi. Siapa yang dikehendaki? Kalau dia petahana, apakah dia dikehendaki kembali? Kalau dia tidak dikehendaki kembali, siapa yang dikehendaki? Apa kriterianya? Kompetensi, kemudian dia mempunyai kemauan yang kuat untuk berbuat bagi masyarakat, dan kemudian dia tidak terlibat kasus hukum. Nah, itu dia bagaimana strategi nantinya Partai Nasdem menjaring kader-kader terbaik, mungkin tidak diinginkan ya, tidak bermasalah secara hukum. Itu bagaimana agar ketahuan dari awal ini kader yang bersih yang akan didukung oleh Nasdem? Kami kirimkan daftar nama ini kepada penegak hukum. Jadi kalau toh dia seandainya dari elektabilitasnya tinggi, tetapi dia terkait kasus hukum, maka kami tidak akan mencalonkan. Tetapi kita pun akan melihat apakah ini ada proses kriminalisasi atau murni, dan kami akan melakukan dialog. 2015 telah kami lakukan, dan 2017-2018 insya Allah kami akan lebih tingkatkan lagi, dan kami akan melakukan komunikasi kepada seluruh penegak hukum. Karena kita mencoba memberikan yang terbaik. Tanpa mahar, dia bebas kasus hukum, bukan tanpa maksud. Kami bisa menyatakan dan menuntut semua untuk bebas korupsi. Kami bisa menuntut semua pemimpin untuk menyatakan berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Tetapi kalau kita tidak memberi contoh, kita mengutip bagaimana kita menyatakan bahwa Anda tidak boleh korupsi. Tetapi sekarang dengan demikian, maka kita bisa menyatakan Anda jangan korupsi. Siapapun yang akan melakukan kegiatan pembangunan di daerah, jangan pernah dikutip. Jangan pernah ada manipulasi dan manipolitik. Adakah jaminannya dari partai kepada kader-kader agar tidak melakukan hal tercela tersebut, Pak? Kalau ada satupun kader yang bisa dibuktikan dan berani melakukan itu, hari itu juga, jam itu juga kami pecat. Tidak ada. Dan bagi kami tidak ada toleransi untuk itu, sedikit pun. Dan kami akan lakukan, dan pernah kami lakukan. Sudah dilakukan di 2015. Ada yang kami pecat langsung seketika. Baik, tadi jika melihat lagi lebih dari 100 kursi untuk DPR RI Pusat, ada juga beberapa target-target yang dicapai untuk tingkat daerahnya. Nah, untuk kerangka pilkada ini nanti ada strategi khususkah? Mengingat Partai Nasdem baru berusia 5 tahun kurang, untuk mendekatkan diri dengan konstituen, seperti apa? Ya, kita akan menyusun strategi nasional, kemudian juga kami dituangkan dalam strategi daerah. Mereka segera di dalam sampai dengan bulan Agustus harus menyelenggarakan rapat koordinasi khusus wilayah yang termasuk di DKI Jakarta ya, karena ini ibu kota, tahun depan juga 1 tahun lagi. Kalau di ibu kota DKI langsung kita DPP dengan DPW langsung melibatkan, dan ini dari tadi ada kemarin ada aspirasi daerah-daerah untuk menjadi presiden bahwa setiap ada kepala daerah yang diusung, mereka meminta diberitahu, karena masih juga ada saudara-saudaranya, ada saudara-saudara mereka yang ada di DKI, mereka juga terlibat di dalamnya untuk memberikan dukungan pada Ahok. Mereka memberikan spesifik contoh seperti itu. DKI kami akan berikan perhatian khusus untuk itu. Jadi seluruh mesin kerja seluruhnya harus bekerja, dan ini sudah menjadi komitmen semua. Saya bangga memiliki kawan-kawan dari seluruh daerah yang hadir ini. Mereka mempunyai semangat dan tekad yang sama. Baik, terima kasih Pak Enggar, Ketua Bapilu Partai Nasdem. Seluruh rangkaian Rakorsus sudah berjalan dengan lancar selama 3 hari ini. Terima kasih. Dan tadi rangkaian acara Rakorsus ini sudah ditutup dengan arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyatakan dan berpesan kepada seluruh kader agar tetap konsisten dengan apa yang sudah dilakukan selama 3 hari ini untuk mengukir kemenangan baik di Pilkada 2017 maupun pemilu tahun 2019. Kembali ke studio Iqbal. Terima kasih. Penumpang Batik Air mengaku pesawat sempat oleng sesaat sebelum tinggal landas dan akibatnya sayap pesawat terbakar. Dan berikut adalah pengakuan seorang penumpang. Saya mutar begitu, mau take off, oleng, apakah ada lubang yang diinjak, lalu keluar dari landasan banyak.
sehingga sayapnya itu menyentuh aspal hingga patah. Yang oleng ini pesawat batik atau apa? Batik air. Batik. Oh, jadi pada saat landing itu landing, take off itu terjadi nyusruk begitu Pak ya? Dan akhirnya pesawatnya oleng begitu? Iya. Oleng korban nggak Pak? Oleng. Pada saat jalan Ya, pingsan aja. bakar dari belakang. Pingsan aja. Kecepatan tinggi nih. Ini pesawatnya tujuan kemana Pak? Makassar. Makassar Pak. Itu kondisi penumpang seperti apa Pak di dalam? Panik. Ya, jelas panik. Tapi alhamdulillah aman-aman aja ya. Semua penumpang pada saat itu tidak terlalu ini. Ya, santai aja karena dia nggak tahu bahwa sayap ini udah terbakar gitu. Iya. Tadi ada sempat keluar ledakan nggak sih Pak? Ya, Ada suara ledakan nggak sih? ledakannya nggak ada ya. Dan untuk informasi terbaru kecelakaan pesawat di Bandara Halim, Jakarta, kita terhubung dengan Rifai Pamone yang saat ini berada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, Rifai, bagaimana dengan jadwal penerbangan? Apakah kemudian sebelumnya kami dapatkan informasi dari Humas Kemenhub mengatakan bahwa jam 10 Bandara Halim Perdana Kusuma akan kembali dibuka. Apakah sudah ada tanda-tanda mengenai hal itu, Rifai? Bila melihat suasana atau situasi terakhir di Bandara Halim Perdana Kusuma saat ini, Prita, kita melihat memang masih banyak penumpang lain dari pesawat ataupun penerbangan, nomor penerbangan lainnya yang masih menunggu jadwal penerbangan mereka. Bahkan ada beberapa kelompok dari pasukan perdamaian yang saat ini akan berangkat ke wilayah Sudan kabarnya yang masih menunggu penerbangan mereka dan masih delay. Jadi apabila ada keterangan dari Kementerian Perhubungan bahwa Bandara Halim Perdana Kusuma akan dibuka atau mungkin bisa dikatakan beroperasi kembali pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, hingga saat ini belum ada panggilan resmi dari bagian informasi bandara yang biasanya terdengar, kemudian untuk melakukan check-in bagi setiap penumpang yang tadinya belum sempat melakukan check-in karena ada peristiwa yang diduga sebagai tabrakan antara pesawat Batik Air dengan salah satu pesawat ATR yang berada di landasan Halim Perdana Kusuma. Namun apabila saya menyebutkan diduga bertabrakan karena dari beberapa penumpang yang kami wawancarai secara acak dari 49 penumpang yang sudah berhasil dievakuasi dan keluar dari ruang tunggu, banyak opini atau banyak pendapat yang keluar, keterangan yang disampaikan tidak terlalu persis sama. Mereka sama-sama meyakini bahwa memang ada percikan api, namun ada yang merasa ini bertabrakan, ada yang merasakan tidak adanya tabrakan. Seperti ada salah satu penumpang yang berada dekat dengan saya saat ini, Mas Rifli. Tadi Anda sempat menyampaikan ada sedikit perbedaan yang Anda rasakan. Apakah benar terjadi pesawat oleng terlebih dahulu, lalu ada tabrakan atau hantaman demikian? Anda dengar seperti apa? Ada tabrakan dulu baru terdengar dentuman atau dentuman dulu baru tabrakan? Kalau saya merasa benturan tapi nggak keras sebagaimana mestinya. Tidak terlalu keras? Iya, nggak keras. Apa yang Anda rasakan lalu apa yang Anda lihat? Saya tidak melihat pesawat sebenarnya, Mas. Saya cuma rasakan kayak pesawatnya itu ngeper gitu. Seperti itu. Iya. Jadi Anda tidak melihat seperti yang disebutkan sejauh ini diduga ada pesawat kecil ATR yang kemudian ditabrak oleh Batik Air? Saya tidak melihat apa-apa. Tidak melihat ya, apa-apa. Padahal saya duduk pas sisi kiri dan di samping pas di jendela. Iya. Bisa Anda sebut mungkin nomor berapa? Nomor kursi Anda? Nomor kursi nomor 6. Sebelah 6. kiri 6 Alfa. Oke, berarti persis di jendela di pinggir sisi kiri, di mana sisi kiri itulah di mana ada sayap yang kemudian disebut bertabrakan. Benar. Jadi Anda tidak melihat ada pesawat bertabrakan dengan sayap? Sebenarnya enggak. Sebenarnya tidak? Iya. Oke. Tetapi benarkah ada percikan api lalu kemudian sayap pesawat rusak? Kalau itu saya yang merasakan, awalnya saya merasakan bahwa ada api. Pas saya melihat penumpang yang lain nggak ada yang berteriak. Jadi saya berdiri, sontak berdiri terus berteriak ada api. Barulah semua penumpang geger gitu. Jadi Anda menduga mungkin adakah kerusakan mesin, bukan tabrakan? Kalau kerusakan mesin enggak juga sebenarnya. Ada benturan tapi kayak ada gelombang juga dari ban pesawat itu. Atau keinjak lubang atau gimana ya? Atau tiang di sisi kiri itu. Oke. Mungkin ada benda lain yang Anda duga mungkin bertabrakan atau bersinggungan dengan sayap pesawat Batik Air. Lalu apa yang kemudian terjadi setelah kemudian ada kepanikan, lalu evakuasi seperti apa berlangsung? Pramugarinya manggil, Mas tolong. Jadi saya langsung lari ke depan, terus saya lihat
pramugarinya kesusahan untuk membuka pintu di sisi kiri. Pintu darurat. Iya, pintu darurat itu, pintu utama sebenarnya. Tapi kurang lebih bisa dikatakan saat ini seluruh penumpang sudah bisa dievakuasi di ruang tunggu. Kami boleh mendapatkan informasi, mungkin Anda mendengar sampai kapan Bandara Halim Perdana Kusuma ini kemudian berhenti beroperasi? Saya tidak mendengar itu. Tidak mendapatkan informasi tidak. itu. Anda mungkin juga mendengar bahwa Kementerian Perhubungan akan memulai operasional dari bandara ini jam 10 malam ini? Saya tidak mendengar itu. Iya, karena saya standby di depan situ tadi. Secara pribadi bagi Anda, apa yang Anda lakukan malam hari ini akan tetap terbang ke Makassar atau seperti apa? Harus tetap terbang. Iya. Soalnya usaha saya lagi berduka soalnya di Makassar. Harus hari ini terbang. Jadi Anda menunggu keputusan dari pihak maskapai? Iya, benar. Ada keputusan kapan Anda bisa berangkat? Belum ada. Iya. Anda masih menunggu? Iya, pokoknya hari ini harus. Berangkat. Terima kasih banyak Mas Rifli telah bergabung bersama kami. Sekali lagi kami kembali menegaskan bahwa belum ada informasi bagaimana operasional Bandara Halim Perdana Kusuma ini kemudian bisa kembali normal seperti yang disampaikan oleh Mas Rifli sendiri, bahwa sebagai penumpang yang masih harus tetap melanjutkan perjalanan ke Makassar, belum ada informasi bahkan dari pihak maskapai untuk berpindah penerbangan atau nomor penerbangan menuju ke tempat tujuan. Berita. Baik, terima kasih Rifai Pamone melaporkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan 2 pesawat antara Batik Air dengan pesawat ATR Transnusa kini aktivitas bandara sudah kembali normal. Pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih melakukan investigasi terkait penyebab tabrakan 2 pesawat pada Senin malam. Lebih lanjutnya akan dilaporkan oleh Marsyalina Gita langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan Gita, apakah KNKT ini telah mendapatkan hasil investigasi terkait penyebab tabrakan? Sampai saat ini pihak dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui apakah penyebab dari tabrakan 2 pesawat antara pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID7703 dengan pesawat ATR Transnusa. Belum ada kesimpulan yang bisa disampaikan karena pagi hari ini pihak dari KNKT baru akan melakukan investigasi lebih mendalam dengan memanggil beberapa pihak untuk mendapatkan data-data, informasi dan klarifikasi lebih lanjut lagi. Pihak-pihak yang akan dipanggil pagi hari ini dari pihak KNKT yakni pihak dari Air Traffic Control yang memberikan izin kepada Batik Air untuk melakukan take off dan juga memberikan izin kepada pihak dari ATR Transnusa untuk ditarik oleh pihak dari traktor pushbacker menuju ke arah timur yakni ke wilayah Hanggar. Tidak hanya pihak dari Air Traffic Control saja yang akan dipanggil oleh pihak KNKT untuk mendapatkan data dan juga informasi, namun juga kru pesawat dari pihak Batik Air juga akan dipanggil oleh pihak KNKT dan juga dari pihak KNKT akan membuka black box yang saat ini sudah dipegang oleh pihak KNKT dan nantinya akan dilakukan transkrip secara menyeluruh informasi-informasi yang terdapat di black box tersebut. Dari pihak KNKT yang kami konfirmasi pagi hari tadi menyatakan yang akan difokuskan terkait dengan faktor-faktor human error, karena yang menjadi perhatian juga dari pihak KNKT mengapa ini bisa ada koordinasi ke pihak Batik Air untuk melakukan take off dan juga pihak dari ATR Transnusa untuk ditarik di waktu yang bersamaan. Dan informasi yang kami dapatkan kembali dari pihak KNKT yang baru bisa mereka sampaikan kepada awak media terkait dengan kronologi sementara terjadinya tabrakan 2 pesawat yang pada saat pukul 8 malam hari kemarin pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID7703 ini akan melakukan take off ke arah barat, kemudian pesawat Transnusa ditarik oleh traktor pushbacker ke arah timur sehingga ini tidak berlawanan arah dan dari pihak traktor pushbacker ini menarik langsung keluar jalur runway, namun tabrakan tidak dapat dihindarkan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak KNKT, untuk proses investigasi ini akan memakan waktu selama 1 bulan atau bahkan bisa mencapai 3 bulan lamanya. Berikut adalah keterangan dari Kepala KNKT. Datanya belum cukup, Mbak, karena kita harus buka rekaman yang ada di ATC, di tower. Kita juga harus buka rekaman yang ada di black box. Terus kita juga harus interview pilotnya, nanti dari hasil-hasil itu semua, terus kita mempelajari SOP-nya seperti apa, barulah kemungkinan benang merahnya itu. Para penumpang Batik Air ID7703 dan penerbangan lainnya yang sempat terhambat tadi malam.
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk para penumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7703 yang mengalami insiden tabrakan kemarin malam, saat ini sudah mendapatkan beberapa kompensasi terkait dengan penerbangan pengganti yang akan dilakukan pagi hari ini pada pukul 7:05 di Bandara Soekarno-Hatta dengan nomor penerbangan ID 6618, dan kompensasi lainnya yang didapatkan adalah transportasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Soekarno-Hatta dan penginapan di sekitar wilayah Soekarno-Hatta. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada sekitar 40 penumpang yang mengikuti penerbangan pengganti untuk menuju ke Ujung Pandang, Makassar. Dan untuk pesawat lainnya yang mengalami hambatan kemarin malam seperti pesawat yang akan menuju ke wilayah Surabaya, ini sudah diberangkatkan pagi hari tadi tepat pada pukul 4 pagi, dan saat ini kondisi di wilayah Bandara Halim Perdana Kusuma sudah normal. Seluruh penerbangan dari maskapai baik itu Citylink, Batik Air maupun juga Susi Air sudah bisa melakukan penerbangan ke beberapa titik baik itu ke Palembang, Semarang, Papua, Surabaya, Yogyakarta dan juga Makassar. Maria, saya kembalikan ke Anda di studio. Marsha Inagita, terima kasih untuk informasinya langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Terima kasih. Komite Nasional Keselamatan Transportasi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti tabrakan antara Batik Air dengan Transnusa, namun pihak Lion Air membantah penyebab tabrakan akibat kelalaian pilot. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terus mendalami penyebab tabrakan antara pesawat Batik Air dengan Transnusa di Bandara Halim Perdana Kusuma Senin malam. Sayap pesawat Transnusa bersenggolan dengan pesawat Batik Air yang hendak lepas landas menuju Makassar. Senggolan ini menyebabkan percikan api, namun pihak bandara bertindak cepat dengan melakukan pemadaman api sebelum penumpang dievakuasi. Menurut KNKT, Batik Air saat itu telah meminta izin pada Menara ATC untuk menuju runway. Pada saat yang bersamaan, terdapat pesawat Transnusa yang berada di runway tengah ditarik menuju hanggar. Namun sebelum Transnusa mencapai hanggar dan masih berada di runway, Batik Air sudah siap untuk lepas landas. Akibatnya, senggolan pun tak terhindarkan. Namun Transnusa kan mau keluar di taxiway, istilahnya taxiway golf yang ke arah hanggar Skatek. Nah, di sana sebelum sampai kurang lebih 60-70 meter, tiba-tiba yang Batik karena dia bergerak dengan mesinnya sendiri, dia lebih cepat. Tapi kalau towing memang lebih lambat. Jadi si pesawat Transnusa ini belum sampai keluar, tapi Batik take off. Nah, si pesawat Transnusa masih di runway. Pihak Lion Air mengaku menjelang terjadinya insiden, pesawat Batik Air sudah siap lepas landas karena sudah mendapat izin dari Air Traffic Control. Pihak Lion juga membantah penyebab tabrakan karena kelalaian pilot. Jadi kita tidak akan menduga-duga, ya kami mau sampaikan adalah bahwa pilot kami melakukannya sesuai dengan prosedur. Yang kedua, dan penanganan penumpang sudah kami lakukan sesuai dengan prosedur juga. Sementara itu, usai kunjungannya ke Bandara Halim, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan Bandara Halim selama ini hanya menggunakan kontrol visual tanpa radar dari Air Traffic Control, sehingga ketika malam, lampu yang tidak menyala dari pesawat menjadi tidak terlihat. Air Traffic Control itu kalau yang di Halim ini kan hanya 100% mengandalkan visual. Memang di dalam undang-undang penerbangan untuk pengaturan yang ada di bandara itu hanya dengan visual. Tapi kalau kayak di Cengkareng itu sudah ditambah lagi, dimodified lagi. Visual ditambah radar yang bisa mengetahui dengan jelas. Karena ini pesawat ternyata sudah mulai bergerak. Padahal kemarin kejadiannya itu sore, udah malam. Jadi ya mungkin secara visual menurut saya ya kurang begitu bisa agak bias karena kan sudah malam, lihat lampunya apakah ini sudah sampai di tikungan atau belum. Akibat insiden ini, sayap kiri serta ekor pesawat Transnusa patah, sedangkan pesawat Batik Air rusak pada bagian ujung sayap sebelah kiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, KNKT akan terus menginvestigasi penyebab pasti tabrakan ini. Dengan peristiwa ini, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya bisa introspeksi agar kedepannya tidak terulang kejadian yang serupa. Tim Liputan Metro TV.